pengumpulan pembantaian dulu waktu Belanda dan Portugis datang ke Sulawesi Utara, khususnya di Kepulauan Talaut di daerah saya. Nah, itu ada suatu gua dulu pada tahun saya masih kecil, tahun berapa itu? 2000-an begitu. Atau tahun 90-an itu. Itu masih banyak sekali tengkorak, bahkan ada ribuan tengkorak yang dikumpulkan. Orang dulu kan suka mengumpulkan tengkorak, kepala dipotong begitu, entah karena alasan apa tidak tahu juga. Tapi di dalam suatu gua itu, jadi mayat itu badannya dibuang, lalu kepalanya itu dibuang di dalam gua itu. Nah, hal-hal seperti itu kan, itu dulu ada ribuan itu. Saya masih sempat lihat itu. Bahkan agak seram, agak menakutkan. Dan kalau mengambil barang-barang di situ ya, itu hal-hal yang tidak masuk akal kan. Nah, saya kira dari melihat yang tadi tentang museum yang Mas Mukti pertontonkan tadi, sejarah kan diciptakan oleh pemenang. Artinya kalau sejarah bisa berbeda yang satu cerita lain, yang satu cerita lain. Tapi kan sejarah itu dibawa oleh sang pemenang. Seperti katakanlah Ibu bilang tadi Nazi. Oh, tentu ada sejarah lain di balik itu, tapi Nazi yang menang, jadi sejarahnya adalah tentang Nazi sendiri. Nah, saya kira melihat apa yang di Kota Malang tadi sangat baik begitu, ketika ada suatu tempat, bahkan ada patung apa tadi? Patung Buddha itu. Patung Buddha, patung apa itu kalau saya tidak tahu. Ganesha itu ya, Ganesha ya. Sorry. Ganesha Punarjo. Ya, artinya itu tetap dipertahankan dan dibuat suatu tempat. Di Sulawesi Utara juga ada itu. Namanya apa ini? Museum itu. Tapi saya ingin komentar ya itu tadi tentang bagaimana pesan Bung Karno juga tentang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi kan sejarah diciptakan oleh pemenang. Artinya bagusnya ada suatu tempat yang contoh saja di daerah itu saya itu ya dibiarkan begitu gua itu. Jadi gua itu kayak apa? Kayak tanpa bermain biasa begitu. Padahal itu bukan dikeramatkan, dibuat suatu apa oleh pemerintah. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah layaknya tempat yang seharusnya baik untuk dijadikan museum, tapi ada satu dan lain hal yang semuanya pasti sudah tahu, terus dibiarkan gitu. Saya kira itu. Tidak dirawat gitu ya. Oke. Kadang politik anggaran pemerintah daerah itu kadang juga ini ya, tidak berpihak pada hal semacam itu, karena dianggapnya yang berhubungan dengan museum itu sesuatu yang kuno, sesuatu yang out of date gitu ya. Padahal justru dari sejarah kita itu bisa belajar manusia masa lalu mengelola konfliknya seperti apa, menyelesaikan konfliknya seperti apa, terus kemudian membawa pesan perdamaian sehingga kita bisa hidup seperti sekarang ini itu seperti apa. Jadi tetap relevan sih menurut saya. Bahkan kalau saya belum datang ke Kamboja ya, tapi saya sering dapat cerita dari teman-teman, termasuk juga di Vietnam, bagaimana di situ museumnya itu memang ngeri betul seperti yang disampaikan oleh Mas Giovanni, ada banyak tengkorak itu, jangan dipertontonkan di layar di pintu kaca gitu, semua orang bisa melihat tumpukan tengkorak gitu, jadi seperti tidak berharga gitu nyawa manusia waktu itu. Tapi kan sebetulnya itu bisa menjadi reminder untuk kita semua ya, bahwa konflik apapun alasannya ya, baik itu perkara agama yang dibuat-buat, perkara etnis, perkara politik ya, perbedaan status sosial segala macam, itu kan sebetulnya hanya menyisakan nestapa, menyisakan kesedihan ya, tragedi kemanusiaan yang nggak berhenti-berhenti, sama seperti yang saya cerita di Frankfurt, di Berlin ketika Anda datang ke museum Nazi gitu ya. Sebetulnya museum itu menurut saya sih jadi tempat yang sangat ikonik dan memang must to visit ya, harus didatangi, karena bukan saja sekedar untuk mengenang-enang masa lalu, tapi kita bisa menyelami orang di masa lalu itu hidupnya seperti apa, terus apa kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, supaya kita ini nggak gampang ngeluh gitu, jadi orang yang tangguh. Ternyata nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut yang ulung, buktinya yang namanya rempah saja mereka kalau dikisahkan dalam
catatan perjalanan dari para pelaut Eropa yang datang ke kepulauan Ternate Tidore, tempat cengkeh Avo purba berada, itu kan bahkan dari tengah laut itu aroma cengkeh itu membuat mereka sangat tertantang dan terobsesi untuk bisa menguasai, sampai muncul kolonialisme dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau yang kita sebut bahwa nenek moyang kita itu tertinggal, nenek moyang itu tidak pintar, saya pikir kok salah sama sekali. Karena apa? Untuk bisa membudidayakan cengkeh Avo dengan kualitas yang sangat unggul, digilai oleh orang-orang Eropa, ya, karena di sana tidak tumbuh cengkeh Avonya, melezatkan hidangan masakan mereka yang kalau Anda datang ke Eropa lah, cari makanan yang enak, nggak ada makanan yang enak. Bumbunya itu hanya garam dan lada, udah itu aja. Jadi itu yang akhirnya membuat perilaku mereka menjadi merasa subordinat, merasa superior ya dengan pribumian nenek moyang kita. Padahal nenek moyang kita itu yang namanya Karaeng Patingaloang, seorang poliglot yang menguasai 15 macam bahasa, bayangkan di abad 16. Bagaimana cara dia bisa belajar bahasa asing? Kita sekarang enak, kita bisa ikut kursus di IF, kita bisa kursus di British Institute atau British Council, kita bisa belajar lewat aplikasi ya. Tapi orang dulu belajar lewat apa coba? Kalau nenek moyang kita DNA-nya itu tidak toleran, tidak inklusif, ya, tidak kosmopolit, tidak mungkin Nusantara yang sekarang ini kita sebut sebagai Indonesia itu bisa berjaya seperti sekarang dan menjadi pusat perdagangan rempah dunia gitu ya. Dan yang namanya perahu pinisi itu sampai melayari berapa ribu mil laut dan pantai, sehingga sangat teruji nenek moyang kita sebagai seorang pelaut yang ulung. Jadi saya pikir kosmopolit dari nenek moyang kita, DNA kita ini orang Nusantara ini orang unggul nih, orang yang tidak unbeatable gitu ya kalau sekarang kita sebutnya ya. Jadi seharusnya dari museum itulah hal seperti itu muncul dan membuat kita syukur ya, kita jadi sebuah negara yang sangat majemuk ini ya, itu memang kekuatan kita, betul seperti yang dikatakan oleh Mas Giovanni ya, jas merah ya, kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, silakan. Ada komentar lain. Nanti ini Mas siapa namanya? Yang baru gabung ini Mas Saldi ya. Nanti kita putarkan lagi ya. Silakan. Mbak Maina, Mbak Beatrice, Mbak Maria, Mas Saldi, Mbak Sulfi, Mas Nobel, apa kabar? Mbak Gloria. Iya, Bu. Ya, silakan. Saya nggak pernah ke museum, Bu. Ini siapa nih ngomong? Gloria, Ibu. Mbak Gloria, oke. Setelah ini mudah-mudahan terprovokasi untuk ke museum ya. Pasti di sana keren juga. Waktu ke Malang cuma ke Museum Angkut. Museum Angkut. Iya, di Batu ya. Di Batu. Memang itu konsep museum modern ya. Menarik sih memang nge-hype ya kalau kata anak sekarang gitu ya. Untuk spot foto juga menarik. Oke, iya, Mbak. betul. Tapi nanti setelah ini mudah-mudahan tergerak untuk ke museum ya di sekitar Manado sana ya. Ya, iya, silakan teman yang lain. Atau kita putarkan lagi kali ya, Mas Mukti ya? Bisa, Bu. Saya buka dulu deh.
wrong? Bentar. Apakah sudah muncul? Belum, Bu. Oh. Mas Mukti, what's wrong? Ini kok. Hari ini kita akan berkeliling ke Museum Purwa. Mari kita simak videonya. Kok nggak muncul di layar saya? Sebentar, sebentar. Kenapa nih nggak mau muncul nih? Bentar deh. Nggak bisa minimize. Ya, kemudian bisa. Saya buka ini, apakah terlihat? Belum. Belum, Bu. Oh, Mas Mukti, you must help me. What's wrong with my laptop? Atau Mas Mukti bisa membagikan? Di play dulu mungkin, Bu. Sudah saya play. Tapi kenapa dia tidak muncul ya di ini ya, di layar saya ya? Ya. Coba ya. Halo, Rek. Hari ini kita akan berkeliling ke Museum Purwa. Suaranya betul, Bu. Sampai. Sudahkah? Belum? Siapakah kita Belum. ini? Udah ya? Manusia. Belum, Bu. Videonya belum, cuma musiknya saja, Bu. Iya, Bu. Cuma musiknya saja. What's wrong ini dengan Loh, ini tidak muncul Mas Putih, padahal udah saya buka. Halo, Rek. Hari ini kita akan berkeliling ke Museum Purwa. Mari kita simak videonya. Siapakah kita ini? Manusia. Yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu.
rahasia, tidak rahasia. Mas Mu tidak bisa share ya? Ini padahal udah saya buka. Saya tidak bisa Bu, karena kalau share patah-patah nanti. Saya post dulu, mudah-mudahan bisa muncul. Nah, saya ulang. Udah muncul ya? Udah, Bu. Udah, Ibu. Halo Rek, hari ini kita akan berkeliling ke Museum Pupurwa. Mari kita simak videonya. Siapakah kita ini manusia yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu. Ada rahasia, tidak rahasia. Ada di sini, ada di situ, diseret-seret waktu. Kita berjalan saja masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Rutanus Nawak Hebat sudah menonton video keliling Museum Purwa. Dan sampai jumpa di video-video yang lain. Nah, itu ya. Oke. Baik, teman-teman silakan kalau ada yang masih ada yang mau menanggapi lagi. Ini ada Mbak Dian nih, Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Terima kasih sudah bergabung Mbak Dian. Baik, silakan teman-teman. Ayo. Mudah-mudahan semangat ya, karena besok mau cair nih, mau leleh nih, mudah-mudahan. Jadi kabar gembira pertama. Silakan. Kalau tidak, saya mau kasih pernyataan begini teman-teman. Sebetulnya apa sih yang bisa kita pelajari dari masa lalu gitu ya? Apakah kemudian kita akan sekedar mengingat, menghafal gitu ya sejarah? Padahal kita ini kalau dulu belajar sejarah, kita ngapalin ini itu gitu ya. Oh sorry, ada yang kapan ada kayaknya. Oh Mas Giovanni lagi, sebentar ya Mas Giovanni. Gini, apa yang kita pelajari dari sejarah itu sebetulnya adalah memungkinkan kita membuat proyeksi ke depan. Jadi kalau dulu tahun 1919 kita punya wabah ya, bahkan termasuk di Malang ini adalah salah satu konsentrasi tempat wabah ya, flu Spanyol waktu itu ya namanya flu Spanyol.
Itu terjadi juga di sekitar Malang dan sekitar Surabaya. Terus kemudian juga peristiwa tragedi 65 ya kalau saya sebut, kalau kerangka berpikirnya Orde Baru kan menyebut itu sebagai peristiwa G30 SPKI, tapi karena saya sudah belajar banyak, membaca banyak, termasuk beberapa kerabat sepuh saya yang tertahan tidak bisa pulang di somewhere di sana, itu juga bagian dari perjalanan kami gitu ya. Sebagai sebuah keluarga besar gitu ya, bagaimana kita tercerai-berai hanya karena perbedaan ideologi dan hanya karena yang satu ingin merebut kekuasaan yang lain gitu ya. Jadi saya pikir perbedaan ideologi, perbedaan warna kulit, perbedaan hidung saya yang pesek, hidung teman-teman yang mancung gitu ya, itu toh sebetulnya tidak perlu menjadi alasan bagi kita untuk saling berantem, saling bertikai gitu ya. Karena yang ada itu sejatinya perang itu hanya akan membawa kesengsaraan bagi semua pihak ya, baik pihak yang menang maupun pihak yang kalah, karena ada trauma-trauma yang begitu lama yang harus bisa segera disembuhkan gitu ya, dan itu tidak mudah. Jadi saya pikir perjalanan kita ke museum hari ini memberi kita pengalaman bahwa apapun konflik yang sedang kita hadapi itu tidak akan membuat kita tidak akan membuat kita lupa sebagai seorang manusia yang saling menghormati, yang punya sisi-sisi kasih sayang yang meskipun kita banyak hal berbeda, tapi kemudian kita menjadi berkomitmen sebagai sebuah bangsa yang yang tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya itu adalah bangsa yang unggul, bangsa yang sangat kosmopolit, DNA nenek moyang kita itu toleran, inklusif gitu ya, tidak eksklusif, itu justru menjadi kekuatan untuk kita menjadi mencari hal-hal baik di masa lalu yang bisa kita terapkan untuk hari ini. Saya pikir itu sih. Baik, silakan kalau Mas Giovanno masih ada yang mau disampaikan atau teman-teman yang lain, silakan. Mas Mukti mungkin? Atau ya, silakan Mas Giovanno atau Mas Mukti. Oh, Mas Mukti mungkin atau teman-teman lain. Tidak ada? Dan itu penjelasan dari Bu Amba tadi, alasan saya mengapa saya mengambil soundtrack lagu Sisir Tanah, judulnya Lagu Berjalan. Soundtracknya film nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi di lagu Berjalan itu menceritakan bahwa manusia terus berjalan dan mereka akan melewati jalan-jalan baru. Akhirnya kita sampai di titik kita sudah melewati jalan yang lama, yang panjang, dan kita belajar untuk menghindari lubang-lubang. Itu alasannya sebenarnya. Terima kasih. Itu alasan yang puitis ya. Oke, silakan. Mas Giovanno atau teman-teman yang lain, silakan. Saya kira saya saja ya Bu, karena mungkin yang lain. Saya begini karena agak sedikit semangat mendengar, mudah-mudahan esok cair ya. Ya ini kan tadi Mas Mukti tentang museum, pastilah sejarah ya, berbicara sejarah. Ya balik lagi di daerah saya, kan saya banyak mendengar cerita-cerita di daerah saya. Dulu ada sebuah ini antara betul atau tidak kebenarannya, tapi cerita saja oleh oma dan opa atau di kakek dan nenek itu. Jadi ada sebuah cincin dan juga mahkota yang itu sakral dan memiliki kekuatan yang supernatural begitu, yang kuat lah begitu. Jadi Belanda dulu datang dan Portugis itu datang. Portugis ke Belanda dulu yang datang ya tahu lah antara Portugis dan Belanda. Jadi dulu katanya kapal karam di pelabuhan itu tidak ada seorang pun yang mampu memindahkan kapal tersebut
ketika karam di suatu pulau begitu. Dan yang bisa itu hanya orang yang memiliki cincin atau kearifan lokal begitu, begitulah bisa dibilang. Yang cincin itu dia sendiri yang mampu mengangkat atau memindahkan kapal tersebut dengan menggunakan cincin-cincin itu. Nah, artinya kalau saya kan mahasiswa hukum, jadi mohon maaf kalau saya tarik dalam paradigma berpikir hukum. Jadi kan kalau saya cerita itu tadi, artinya Portugis dan Belanda sudah memikirkan sejak dulu kalau kita berbicara hukum yang baik kan ada 3, struktur, kemudian substansi, dan yang tidak kalah penting yang ingin saya sampaikan adalah budaya. Nah, Belanda dan Portugis itu sudah tahu bagaimana kekuatan yang seperti Ibu Ari bilang tadi, bahwa kita ini sebenarnya bangsa yang sangat besar, yang mereka saja belajar dari kita sejak dulu. Dan mereka tahu bahwa kearifan lokal yang kita miliki, budaya kita masing-masing kita itu sangat mereka pahami. Dan wujud nyata dalam pemikiran orang Eropa pada waktu itu diimplementasikan dalam sekarang birokrasi kita. Dan di dalam birokrasi kita juga itu Belanda sudah memetakan begitu suku-suku bangsa ada berapa, saya tidak salah. Lupa saya berapa. Dia sudah memetakan pengkhususan terhadap budaya-budaya. Misalnya saja katakanlah ada berapa provinsi yang dikhususkan. Satu Aceh kalau tidak salah ya, Aceh, kemudian Jogja. Dr. Snow Gugronji itu yang sangat paham tentang Aceh ya kan. Jadi Aceh, Belanda lagi. Aceh, kemudian Jogja, Papua, dan ya itulah. Jadi artinya orang Belanda itu, orang Eropa sudah belajar sejak dahulu dari kita bagaimana kebudayaan itu menjadi suatu budaya itu sangat kuat, dan setiap suku bangsa yang berdiri sendiri di atas kearifan lokal yang mereka miliki itu sangat kuat dan bahkan tidak bisa dibantah oleh Belanda bahwa mereka harus betul-betul memahami. Dan sebenarnya kalau kita dulu mungkin sudah paham, tapi bagaimana yang bilangnya begitu Bu. Karena saya sambung ya Mas Gevan. Ya, tapi kan paham apa yang saya sampaikan. Dan satu terkait museum tadi saya juga ingin komentar, ada tertinggal tentang menciptakan hukum yang baik, struktur. Artinya mengapa saya bilang tadi tentang kekuatan cincin itu, bukan maksud yang lain-lain, itu tentang bagaimana struktur bahwa kebudayaan itu kan ada hierarki begitu. Mereka patuh begitu akan suatu kebudayaan. Lalu kemudian isi dari peraturan yang ada di dalam mereka memahami suatu konteks budaya tersebut itu sudah belajar dari orang Belanda, dan budaya yang ada itu sangat luar biasa. Dan saya kira politik mencampuri segala urusan itu kan political will untuk membangun sebuah museum begitu, atau ya saya kira Ibu Ari paham apa yang saya maksudkan panjang lebar. Terima kasih Bu. Baik, jadi Mas Giovanni tadi tuh berusaha menyampaikan bahwa ternyata yang namanya kolonialisme itu ya sebetulnya itu kan tidak tiba-tiba, karena mereka kan awalnya datang ke Nusantara itu kan cari rempah tuh, karena kan masakan mereka sangat hambar gitu ya, dan lada, pala, cengkeh itu seperti emas di negara mereka, sangat sulit didapatkan, harus melewati sekian samudra, dan mereka nggak punya gitu ya, dan itu akhirnya yang membuat mereka merasa harus menguasai Nusantara, dan mereka tidak dengan mudah, buktinya ya kesultanan kita di Ternate, Tidore itu juga terbukti sangat liat untuk melawan gitu ya, termasuk juga yang di Aceh, teman-teman yang di timur gitu ya, termasuk juga Majapahit itu surut menjadi sebuah bangsa kepulauan ya, meskipun Gajah Mada sudah sampai ke Tasik, Singapura ya, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya sana, ke Malaysia, itu hancur karena dia menegasikan kepulauan, menegasikan laut, memunggungi laut. Kalau kata Pak Dirjen Kebudayaannya, kita sudah lama memunggungi laut. Jadi kita selalu menganggap bahwa laut itu memisahkan, tapi ternyata sebetulnya laut itu menyatukan kita gitu ya. Jadi yang ingin disampaikan oleh Mas Giovanni tadi saya pikir juga menjadi reminder untuk kita bersama ya, bahwa sekuat apapun ideologi transnasional yang sekarang berkembang gitu ya, berusaha masuk dan memecah belah kita, karena kita ini apa sih yang kita nggak punya gitu ya, kita emas punya,
nikel yang kita digugat oleh Uni Eropa baru-baru ini Presiden Jokowi mengatakan enggak, kita lawan, kita cari lawyer internasional karena mereka nanti dapat untung besar kalau kita terus mengekspor nikel mentah. Nah, sementara nikel mentah itu sekarang hanya boleh diekspor dalam keadaan barang jadi. Ya, bayangkan, siapa negara di dunia ini yang otomotifnya tidak butuh nikel? Ya, Tesla saja butuh nikel. Itu digugat oleh Uni Eropa. Betapa mereka sangat terancam kalau Indonesia itu tidak lagi mengekspor nikel mentah, gitu ya. Dan sebetulnya itu kan hal-hal yang di masa lalu juga sudah pernah terjadi. Jadi sejarah itu kan berulang saja ya. Kalau kata Aristoteles itu kan nothing new under the sun. Jadi kita mengulang-ulang saja. Jadi saya pikir kedatangan kita di museum tadi itu betul-betul menjadi kedatangan yang sangat mengesankan karena kita bisa belajar banyak sebetulnya dari museum. Ntar saya mau putarkan untuk Mas Yuda dan Mas Nobel yang tadi sempat terlempar ya. Halo Rek, hari ini kita akan berkeliling ke Museum Pupurwa. Mari kita simak videonya. Siapakah kita ini manusia yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu. Ada rahasia, tidak rahasia. Ada di sini, ada di situ, diseret-seret waktu. Kita berjalan saja masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Tamus Nawa Hebat sudah menonton video keliling Museum Pupurwa. Dan sampai jumpa di video-video yang lain. Iya, itu. Mudah-mudahan Mas Given ya, Mas Given yang masih sakit bisa segera sembuh ya. Gitulah. Mudah-mudahan dua kabar dari saya itu yang pertama, mudah-mudahan besok cair ya dan leleh, dan kabar kita sudah dapat lampu kuning untuk menindaklanjuti kedatangan teman-teman itu bisa mulus ya memang, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada jalan untuk kita bisa datang ke Malang gitu ya. Oke, tapi saya tidak mau cerita banyak dulu, takut mengecewakan gitu ya, nanti saja biar prosesnya berjalan dulu. Saya pikir itu teman-teman, ada mau menyampaikan sesuatu terkait apa yang kita simak hari ini, silakan. Oh ya, Mbak Gloria sudah
undur dulu karena mau ibadah gitu ya. Baik, silakan. Jadi biasakan dari sekarang kalau misalnya datang ke satu tempat, jangan hanya ke mall dulu yang dilihat, tapi juga museumnya, apa museum yang menarik di Kota Malang gitu ya, misalnya, atau kota-kota yang Anda datangi gitu ya. Jadi datanglah ke museumnya untuk tahu sejarah kota tersebut dan menyerap hal-hal baik ya, aura-aura positif dari museum-museum tadi. Saya pikir itu. Silakan, ada lagi. Saya tidak mau ada yang pendiam hari ini, semua harus semangat, tetap semangat ya. Apalagi kita masih punya teman yang sedang sakit, Mas Given. Kita bacakan doa, mudah-mudahan segera sembuh. Silakan, Mas Nobel, Mas Yuda, Mbak Maina, Mbak Beatrice. Jadi pendiam hari ini, Mas Aldi, Mbak Sulfi, Mbak Nur Fadilah, saya sebut semua. Maaf Bu. Mbak Viviana, tadi yang pertama kali gabung itu Mbak Viviana. Silakan. Jadi kalau mau ada yang mau disampaikan. Hari ini kita juga dengar kabar yang menyenangkannya di Gresik itu jadi pabrik smelter terbesar di dunia ya. Pabrik smelter, silakan di googling apa itu smelter. Selama kita merdeka 76 tahun ini kita baru punya pabrik smelter yang sebelumnya diolah ke luar negeri ya, dari Freeport itu dibawa ke luar negeri, tapi sekarang dari Papua dibawa ke Pelabuhan Gresik dan kita sudah bisa mengolah dan punya pabrik smelter sendiri ya. Silakan. Cukup lelah teman-teman. Mas Mukti silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Sudah Bu, tidak ada. Oke, baik teman-teman. Nanti materi ini akan saya unggah seperti biasa. Saya jadikan 2 video. Yang pertama adalah video kunjungan Mas Mukti ke Museum Empu Purwa Malang, dan kemudian video diskusi kita hari ini juga akan saya unggah di YouTube. Jangan lupa mengisi laporan kegiatan dan membiasakan jadi satu tugas, satu laporan kegiatan. Dan ini sudah kebinekaan kita yang ke-6 ya. Mudah-mudahan dimudahkan segala sesuatunya untuk niat baik kita. Dan teman-teman yang Muslim, Mas Mukti bisa kita bacakan Al-Fatihah dan kita minta doa kesembuhan untuk Mas Given, dan teman-teman yang Kristen Katolik bisa berdoa dengan doanya sendiri-sendiri supaya Mas Given segera sembuh ya. Ayo Mas Mukti, silakan dipimpin. Al-Fatihah Asyifa'u untuk Mas Given. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Semangat ya untuk Mas Given supaya cepat sembuh. Terima kasih semua untuk sore yang luar biasa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dan mudah-mudahan besok jadi semua ya. Terutama untuk yang cair-cair itu. Bu, SMS banking nih Bu, di ring. Iya. Oke, saya akhiri. Kita ke Malang jadi nggak? Iya, itu saya tadi udah cerita, ada lampu kuning. Lampu kuning Mas ya, Mas. Masih lampu kuning ya. Lampu kuning. Merah, lampu kuning ya, mudah-mudahan. Lampu kuning. Cerita banyak dulu. Lampu kuning kan bisa kembali macet. merah lagi Bu ya. Lampu kuning ya, siap-siap kan? Oke, gitu ya. Oke, makasih semua.